Setahun. Jadi kalau dia nikah 2 kali setahun nggak bukan ya. Halo Sobat Umbi, selamat datang kembali di podcast kita Anak Baru Talk. Rasanya spesial banget karena kali ini ada yang berbeda nih. Kalau di episode-episode sebelumnya, kita tuh masih sering nyebut diri kita sebagai CPNS ya. Alhamdulillah banget ya, kita semua sudah resmi dilantik menjadi PNS. Ya bener banget. Jadi hilangnya C gitu ya di PNS kita tuh bukan berarti ada SK-SK-an, karena kan orang-orang tahu kalau kita naik PNS tuh SK-nya berharga ya kan. Tapi udah bisa di iya. sekolahin. Aduh, jangan sih. Tanggung jawabnya makin besar sebagai pelayan publik pastinya. Sebagai PNS baru juga nih, kita sadar ya kalau bukan cuma kompetensi aja yang harus terus-terusan diasah, tapi harus juga integritas kita diasah terus. Karena mau sehebat apapun seseorang, bekerja tanpa integritas rasanya gak akan berarti. Betul. Deep banget ya, Bu. Semenjak jadi PNS lebih wise ya. Alhamdulillah. Kalau biasanya kita ngomongin soal keamanan pangan, Ya. nah di podcast kali ini, podcast Anak Baru Talks itu kita berkolaborasi dengan program Lintas, yaitu literasi, integritas, dan anti korupsi untuk tangan. ngobrol sama Maaf. ulang nggak. Makanya di episode kali ini itu ada yang spesial seperti nasi goreng. Kalau biasanya kita ngomongin soal keamanan pangan ya kan. Nah kali ini podcast kita itu Anak Baru Talks berkolaborasi dengan program Lintas. Apa tuh Lintas? Ada yang tahu nggak? Travel. Anak rantau banget ya kak. Oh, gak ada yang tahu, ya udah aku kenalin. Nggak tahu, Lintas Kak. adalah literasi, integritas, dan anti korupsi untuk ngobrol santai seputar integritas dan anti korupsi di lingkungan kerja kita. Wih. Takut. Jujur ya, sebelum jadi ASN aku juga mikir nih kalau pembahasan anti korupsi itu pasti kayak berat banget. Isinya tuh kayak undang-undang, pasal-pasal, terus kasus-kasus besar yang jauh banget dari kehidupan kita sehari-hari. Iya sih, padahal setelah kita ikut pembekalan kemarin, apa namanya guys? Bintal. Bintal, pembinaan mental. Pembinaan mental. Dan kita udah mulai kerja ya. Ternyata memang menjaga integritas itu justru dimulai dari hal-hal kecil yang mungkin sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan. Lanjut. Betul. Nah misalnya nih contohnya kalau ada yang ngasih oleh-oleh kalau habis perjadian gitu. Kejadian apa, Kak? Ada yang tahu guys? Ada yang pernah terjadi? Belum. Kasih tahu dong Kak, kejadian itu apa? Misalnya habis dinas gitu ya di luar kota, atau misalnya ditraktir makan nih sama stakeholder yang kita layanin gitu, atau misalnya kalau kita tuh dikasih hampers pas lagi lebaran, kadang tuh kita jadi bertanya-tanya gitu ya, ini sebenarnya boleh nggak sih atau mending ditolak aja ya guys. Nah, daripada kita cuma nebak-nebak aja nih dan takut salah memahami aturan, mending nih ya kita langsung tanyain aja ke ahlinya. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Siapa tuh? Di mana ahlinya? Di mana? Di mana ya? Nah, kali ini kita sudah kedatangan teman dari Inspektorat Utama. Yang juga merupakan sama si mantan umbis juga kayak kita. Sekarang udah PNS ya, udah teman-teman. Jadi semoga obrolannya tuh bisa lebih santai, relate sama kehidupan kita, tapi tetap menambah wawasan kita semua. Siapakah dia? Mari kita sambut. Hai kakak. Halo semuanya, masih dondeng kita berdua. Hai. Iya, kenalan dulu dong, Kak. Namanya siapa, Kak? Terus dari direktorat apa ya? Terus ada Mafa Mifa. Masih ingat Mafa Mifa kan, Kak? Masih kan? Dan kenapa sih milih Bepom?
nama aku Alsya dari Inspektorat 2. Mungkin langsung ke kenapa aku milih Bepom. Iya, boleh. Dipikirin dulu. Iya, benar. Jujur awalnya tuh kenapa daftar Bepom karena farmasi auditornya itu banyak sih. 40 seingat aku waktu itu lebih banyak daripada instansi yang lain. Jadi aku milih Bepom, tapi setelah mengenal Bepom lebih jauh ternyata aku jadi tahu nih Bepom ternyata punya peran yang penting banget nih untuk di bidang makan, obatan dan juga farmasi lainnya. Salam kenal Kak Alsya. Kalau dari temannya Kak Alsya mungkin boleh diperkenalkan. Izin perkenalkan, aku Dita dari Inspektorat 1. Lanjut ke Mafa Mifa ya mungkin. Boleh. Boleh nih. Langsung. Aku Mafanya favoritnya mie goreng pikulan. Suka itu ya? Suka itu sama Iya, pikulan. pikulan. Dinat pikulan apa gitu ya? Iya, Biar apa, relate. coba yang tahu-tahu aja ya. Iya, TTA. Mifa matcha. Gen Z. Iya, Z. Padahal milenial sih. Maaf. Kayaknya aku doang yang milenial ya. Milenial banget. Ya, aku Gemini, Sio kuda, ditanya enggak itu? Aku pokok banget sih. Tapi nggak red flag kan? Kak? Oh, enggak dong. Oh, Gemini ini beda ya. Aku Gemini. Gemini Flag Mei kok. apa Gemini Juni? Gemini Juni sih. Ini Juni. Enggak, saya enggak Gemini. Agak apa rawan dikit ya Mei Juni gitu. Nah, Terus kenapa milih Bepom, Kak oh iya, Dita? milih Bepom. Ya pas sama mungkin kayak Alsya, auditornya memang paling banyak. Terus cari tahu juga kan di Bepom itu kayaknya auditornya menarik gitu karena banyak yang bisa dipelajarin kan. Di Iya. auditor tuh kan semua harus bisa katanya ya gitu. Takut banget. Gitu Kenyataannya sih. Ya. kalau gak ada. Aslinya gimana Kak? Itu. Iya. Iya. Iya, nanti kita sambil sentil-sentil gitu kali ya. Iya. Kan tadi kan kakak dari inspektorat utama ya, namanya sih serem sih sebenarnya ya. Kan kita pertama kali dengar inspektorat kayak, wah apa ya? Ya gitu deh. Serem lah pokoknya intinya kan. Takut ya, takut. Iya, takut gitu. Inspektur gitu-gitulah pokoknya kan. Nah, tapi sebenarnya gimana sih inspektorat itu secara tugas? Sebenarnya nggak perlu takut ya, title doang inspektorat ngawasin gitu ya. Tapi kerjaan kita tuh sebenarnya kalau bukan cuma ngawasin doang sih, tapi kita emang ada pengawasan kayak ngaudit, review, monitoring, evaluasi. Nah kita selain itu kita juga peran sebagai mitra tuh untuk satuan kerja, biar tata kelola di unit kita itu bagus, baik gitu. Salah satu contohnya itu juga kita membangun budaya integritas di lingkungan Bepom. Kalau bahasa kerennya sih trusted advisor ya. Trusted advisor. Kalau pakai bahasa Inggris tuh harganya langsung 400.000 gitu ya. Kayak gitu. Kayak mahal gitu. bener. Nah, saya pas banget nih, soalnya kan kita sebagai PNS baru tuh masih banyak belajar ya. Jujur sama ini mikir kalau korupsi itu identik sama uang miliaran, emas 74 kilogram, atau suap-suap yang besar dan kasus-kasus yang muncul di berita. Gede-gede. Tapi setelah ikut yang Bintalnas kemarin, itu bagus banget sih materinya. Itu ternyata rasanya tuh deket banget sama kehidupan sehari-hari ya. Kayak semua hal tuh bisa gitu dijadiin kasus. Bener-bener banget. Orang juga pada mikir gitu karena pemikirannya kan pasti korupsi itu skala besar kan. Padahal sebenarnya membangun budaya tuh dimulai dari kecil-kecil dulu aja. Kecil. Contoh misalnya gratifikasi nih sekecil apapun kalau bisa ditolak. Terus kalau misalnya dimulai dari taat aturan dulu aja, jadi masuk kerjanya sesuai jam kerja. Ya. Ada yang enggak ya emang ya? Termasuk Iya, Bekasi. saya Bekasi. Contoh yang baik nih. Iya, iya. Sama terakhir mungkin menggunakan fasilitas kantor tuh ya memang sesuai untuk kepentingan pekerjaan aja. Sesuai. Terus sebenarnya relate sehari-harinya kita gitu. Kita dengar kata integritas, apa sih yang pertama kali terlintas dari benak kakak? Soalnya jujur banyak orang yang anggap integritas itu sesuatu yang berat dan kayak gitu loh. Beban Tanggung banget jawabnya, ya. tanggung Iya. jawabnya tuh gede gitu loh. Gimana Kak Alsya dan Kak Dita? Kalau dari aku sendiri sih integritas itu
paling kita harus konsisten aja apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dan semuanya itu tetap harus berdasarkan nilai-nilai yang benar. Gitu sih. Berakhlak simpelnya. ya. Berakhlak, benar sekali. Berakhlak ASN. Iya. Setuju banget aku sama Alsya. Jadi integritas itu sebenarnya bukan cuma soal korupsi, tapi juga jujur dulu, bertanggung jawab, dan berani melakukan hal yang benar meskipun nggak ada yang lihat. Gitu. Oke, berarti integritas itu bukan cuma soal melanggar atau nggak melanggar hukum gitu ya Kak ya? Apalagi sebagai ASN kita kan bawa nama instansi. Jadi setiap tindakan kita, baik itu di kantor maupun saat berinteraksi sama masyarakat, dengan pelaku usaha terutama ya, itu mencerminkan citra instansi kita gitu. Jadi emang harus Betul banget. Oh iya. Dan juga kan katanya ada peraturan baru ya terkait pelaporan gratifikasi itu dari peraturan KPK nomor 1 tahun 2026. Nah, gratifikasi itu apa sih? itu berat banget ya bahasanya. Gratifikasi gitu ya. Dia tahu kayak nih duit buat lo nih gitu. Apa? Iya, gimana kita gampangnya. Jadi gratifikasi itu pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi bentuknya itu bisa macam-macam. Bisa uang, bisa barang, bisa diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, bisa perjalanan wisata, bisa pengobatan gratis. Relate kan di Bepom bisa. Itu enak semua sih ya. Bisa semua. Untungin banget sih. Termasuk yang dalam negeri ataupun luar negeri, dan juga menggunakan sarana elektronik ataupun non elektronik. Jadi bukan cuma bentuknya uang, tapi juga semua bentuk pemberian itu bisa jadi gratifikasi. I see. Iya, soalnya kan orang-orang awam tuh kan mikir itu kan kayak fasilitas atau hadiah gitu ya. Emang kenapa sih sampai harus kayak diatur, diregulasi gitu kan? Kenapa sih Kak? Mungkin karena kan hadiah itu banyak jenisnya ya, dan satu hadiah itu bisa aja kayak mempengaruhi tindakan seseorang, mengambil keputusan waktu kita bekerja dan yang ada kaitannya dengan tugas-tugas kita gitu ya. Apalagi kan kita tuh ASN ya sekarang, jadi kita tuh bekerja dituntut untuk profesional, objektif, dan juga harus bebas dari konflik kepentingan. Sebenarnya tuh untuk gratifikasi kita ini sendiri udah ada peraturannya tuh di Bepom. Peraturan Bepom nomor 9 tahun 2021. Catat nih guys. Iya. Kita tulisin. Terus di peraturan itu tuh ada 2 jenis tuh gratifikasi apa aja yang harus kita tolak dan harus kita laporkan gitu ya. Jadi contohnya yang pertama itu gratifikasi yang kita tolak atau yang kita terima yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan juga dengan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang ASN. Contoh lainnya itu kayak berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan, budaya. Nah itu biasanya kan suka kelewat ya, kayak oh udah biasa nih, jadi kita terima aja gitu. Nah tapi kalau hal begitu kalau ada potensi benturan kepentingan, nah itu harus dilaporkan, wajib dilaporkan. Mana tuh Kak ngelaporinnya? Nah untuk pelaporannya sendiri nih, kita tuh kan udah punya wadahnya ya, kita punya platformnya, namanya tuh Sang Integritas. Atau kalau kita mau lapor langsung ke KPK-nya bisa juga tuh ke Gol KPK namanya. Gol KPK. Jadi di Sang Integritas itu kita lapor, ntar siklusnya gini, kita lapor, terus ntar ada UPG unit kerja namanya, yang bakal verifikasi itu laporan kita, apakah data dukung yang kita masukin itu udah cukup gitu. Misalnya kayak kita nolak amplop atau apa gitu ya, kita butuh surat tugas nih kalau kita beneran melakukan pengawasan ke sana gitu contohnya. Terus nanti habis dari UPG unit kerja, kita bakal verifikasi juga ke UPG instansi. Nah, itu bakal verifikasi lebih lanjut lagi sih untuk ke UPG instansinya. Itu diseleksi, dan kalau untuk gratifikasi yang wajib dilaporkan biasanya kita teruskan juga tuh langsung ke KPK-nya melalui Gol KPK. Gitu sih biasanya. Agak panjang sih emang ya. Iya. Tandanya bukan cuma dilihat dari nilainya aja ya, tapi dilihat juga dari hubungan antara si pemberi dan penerimanya. Bener banget. Yang dilihat tuh bukan mahal murahnya, tapi siapa yang ngasih dan dalam konteks apa itu barang itu diberikan. Kalau datangnya dari orang atau pihak yang lagi berurusan sama kita karena pekerjaan nih, nah itu yang perlu menjadi perhatian. Tapi yang perlu diingat ya, nggak semua gratifikasi itu dilarang. Jadi boleh.
Apa ini? Boleh. Ada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Bukan boleh ya. Iya, Ya tidak boleh wajib. diterima tapi nggak wajib dilaporkan. Jadi misalnya contohnya ulang tahun, hadiah ulang tahun dari teman itu boleh. Terus kado pernikahan misalnya selama memang tidak terdapat konflik kepentingan, atau bisa juga kayak souvenir resmi nih, misalnya kita ikut seminar dapat souvenir resmi, Iya. seminar kit gitu kan, memang dikasih ke semua peserta itu boleh dan Oh, tidak boleh. wajib dilaporkan tidak gitu. wajib. Tapi ada juga kan ya pasti gratifikasi yang harus dilaporkan. Contohnya tuh pemberiannya berasal dari pihak yang memiliki kepentingan terhadap tugas ataupun keputusan kita nih sebagai SN. Jadi untuk hal-hal berikut ini perlu lebih kita perhatiin dan hati-hati nih untuk apakah kita bakal terima harus dilaporkan, harus gimana gitu ya. Misalnya juga tuh kayak menerima hadiah sebagai ucapan terima kasih dari pihak yang sedang mengurus perizinan, atau menerima hampers dari rekanan yang sedang mengikuti proses pengadaan. Dalam kondisi seperti itu, meskipun nilainya nggak besar ya, pemberian tersebut tetap perlu diwaspadai dan harus dilaporkan karena berkaitan dengan jabatan kita sebagai ASN. Gitu. Kira-kira apa aja sih perubahan yang cukup penting nih pada peraturan KPK yang baru, yaitu peraturan KPK nomor 1 tahun 2026 dibandingkan aturan yang sebelumnya? Supaya teman-teman ASN baru kita nih lebih aware dan lebih paham gitu Kak. Boleh dijelasin nggak? Oke, udah mulai berat nih pembicaraan kita ya, take notes guys. Siap. Untuk perubahan peraturan gratifikasi dari KPK sendiri itu di peraturan KPK nomor 1 tahun 2026. Ada beberapa poin sih emang. Yang pertama itu kalau misalnya di Goal KPK dulu kita wajib ngelapornya tuh cuma yang penerimaan gratifikasi aja. Tapi kalau untuk sekarang tuh kita untuk penolakan gratifikasi juga udah bisa tuh kita laporin langsung ke Goal KPK-nya. Terus untuk yang kedua, ada penyesuaian tuh untuk batasan nilai gratifikasi. Misalnya pemberian hadiah untuk acara pernikahan, akikah, atau acara keagamaan lainnya. Jadi selama nggak berbentuk uang tapi ya tetap nggak bentuk uang. Jadi dulu itu maksimal pemberiannya 1 juta rupiah. Kalau untuk sekarang dinaikin tuh jadi 1.500.000 untuk per pemberiannya ya gitu. Terus batasan juga berubah untuk pemberian ke sesama rekan kerja. Jadi dulu itu pemberian ke rekan kerja tuh dipisah jadi 2. Untuk acara misalnya dia mutasi jabatan, pensiun, atau ulang tahun. Nah itu dulu itu pemberiannya 300.000 per pembelian dan tidak melebihi 1 juta rupiah selama setahunnya. Dan untuk lumayan ya. Untuk pemberian ke sesama rekan kerja juga, cuma kayak untuk event atau acara selain yang tadi aku sebutin, itu tuh maksimal pemberiannya tuh 200.000 dan dalam setahunnya tuh maksimal juga dikasih 1 juta doang. Nah kalau untuk yang baru sekarang ini digabungin tuh, jadi semua acara atau semua kegiatan yang berkaitan dengan rekan kerjanya ya, pemberian ke rekan kerjanya itu digabung jadi satu dengan batas maksimal pemberian itu 500.000. Dan setahunnya jadi 1.500.000. Itu maksimal 1.500.000 Maksimal setahun ya. 1.500.000, benar. Untuk poin ketiganya yaitu KPK meminta dokumen tambahan dari kita nih, misalnya ada yang belum lengkap nih data dukung kita, butuh tambahan, kayak kita butuh SK-nya deh, butuh ST-nya deh. Nah itu dia bakal balikin lagi tuh laporannya ke kita. Nah kita dikasih waktu tuh untuk ngelengkapinnya. Kalau dulu kita dikasih waktu untuk lengkapin 30 hari kerja sejak kita menerima gratifikasinya. Tapi kalau untuk sekarang kita dikasih waktu selama 20 hari sejak kita melaporkannya. Lebih singkat ya. Lebih singkat, tapi dari kita waktu ngelaporkannya ke Goal KPK-nya gitu. Jadi kalau kita agak telat ngelapornya ke Goal gitu ya, tetap 20 hari walaupun udah lebih dari 30 HK gitu. Baik. Udah lumayan ini ya. Iya ya, penuh ya. Ngebul gitu ya. Kita waktunya kita main games. Gimana teman-teman? Games apa tuh? Yaitu games wajib lapor atau tidak. Di sini kita udah siapin beberapa situation yang mungkin pernah dialami sama teman-teman PNS. Nah, kita para host akan coba untuk menebak dulu. Nanti kakak-kakak inspektorat boleh untuk meluruskan gitu ya. Udah siap belum? Juri kah kita? Kita mulai. Soal nomor 1.
Voucher perjalanan diberikan oleh kerabat atau saudara yang sedang menjadi penerima layanan publik dari unit tempat kita bekerja. Menurut kalian? Voucher perjalanan. Dari yang udah dijelasin tadi ya. Tadi udah dijelasin. Kayaknya sih Aku sih kayaknya wajib lapor deh. Soalnya kan meskipun dari kerabat kan itu dia posisinya berhubungan dengan layanan yang kita lagi berikan ya. iya Iya nggak sih? Benar. Bener-bener kan dilihat bukan cuma siapa yang ngasih nggak sih, tapi ada hubungan dengan jabatan kita juga. Betul. Oke, wajib ya. Ini termasuk gratis yang wajib dilaporkan karena pemberiannya kan berkaitan sama jabatan si penerima sebagai penyelenggara negara. Next question. Memberikan kado senilai 500.000 kepada kerabat yang baru saja melahirkan. Gimana tuh? 500.000 ya. Gimana coba Iam? Bisa lah. 500.000 kan dia baru lahiran ya. Anak keberapa tuh kira-kira? Dia ya, maksudnya nggak harus 1, 2, 3, 4 kan. Iya. Kayaknya sih nggak apa-apa ya, karena kan alamiahnya gitu gak sih? Kan occasionnya bukan tentang tugas ya gak sih? Tergantung sesar atau normal gitu. Iya, iya. Boleh gitu nggak? Atau gimana? Kita jangan diskriminasi juga kan kasihan. Kasih karena bayar. Sesar lebih mahal. Iya sih, bener juga. Tentang kerja. Ding ding. Gimana? Editor kasih sound lagi ya. Jadi itu tuh termasuk salah satu gratifikasi yang gak wajib dilaporkan karena kayak memang selama itu nggak ada konflik kepentingan dan juga masih dalam batas wajar minimum biaya gratifikasi tadi ya, nilai gratifikasi tadi. Jadi aman ya. Sebenarnya orang kalau habis lahiran nggak disuruh tolong urusin MD saya gitu kan? Iya kan? Kasihan soalnya. Iya. Iya kasihan. Next question. Kalau nerima karangan bunga sebagai ucapan atas promosi jabatan, Karangan bunga. terima nggak nih? Iya, karangan bunga ya. Ya aman-aman aja kayaknya ya. Iya, kita juga iya sih. Orang cuma bunga gitu. Masa sih nggak dibolehin? Selamat doang, masa nggak boleh? Ya aman Menurut ya. kalian gimana guys? Coba teman-teman kasih jawaban di bawah. Intro Komen ya, komen. Ya. Kita tunggu dalam 2 menit jawab ya. belum. Karangan bunga ini sering banget nih jadi pertanyaan nih. Kalau karangan bunga tuh dikasih sebagai ucapan selamat atau promosi jabatan itu biasanya termasuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Jadi memang boleh sepanjang memang wajar sebagai bentuk penghormatan atau sebagai ucapan selamat kan. Jadi tidak dimaksudkan memang untuk mempengaruhi suatu keputusan atau terkait si pelaksanaan tugas bagi si penerima tersebut. Namun kecuali kalau karangan bunganya misalnya ada emas 74 kilo. Perkiraan nominalnya juga kalau nggak mahal itu silahkan dilaporkan juga. Jadi pada prinsipnya tuh kita lapor dulu, nanti UPG-nya yang akan menilai nih. Ini diverifikasi lagi. Nanti mau diterusin atau nggak perlu lapor kok, tinggal ditolak, dikembalikan lagi gitu. Gak usah malu buat lapor ya. Iya. Jangan mager buat lapor. Iya, jangan mager buat kita. Isian Jangan nggak banyak nanti kok. ya, keburu lupa tuh. Iya, jangan nanti. Rumah karmasnya. Keburu dalam kafe enggak. Takut. We never know. Kayak misalnya nih instansi kita menerima plakat atau cenderamata dalam hubungan kedinasan tuh boleh nggak sih guys? Coba Siapa Gimana? ya? Nata coba. kita coba pikir secara logika asik. Nakal Pikirkan. Bagaimana kita asal otak? Kalau kita datang ke suatu acara nih, tadi kalau cenderamata tuh sebagai narsum gak sih biasanya? Iya. Ya kalau saya bagian narsum kan kita pasti bukan buat nama pribadi gak sih? Biasanya nama atas instansi. Kayaknya gak perlu gak sih, gak wajib lapor.
Gimana tuh? Kalau suhu gimana suhu? Gimana Prof? Takut. Iya, benar sekali. Untuk kayak plakat, cenderamata gitu ya, yang diberikan kepada instansi bukan orang pribadi, apalagi dalam hubungan kedinasan, itu termasuk gratifikasi yang nggak wajib untuk dilaporkan. Itu boleh kita terima ke plakatnya kok. Noted. Masih boleh. Pinter. Akan menjadi duta anti gratifikasi. Lapor daftar vaksin bentar lagi. Oh, kan memegang program lintas. Oh, mungkin tahun depan. Aduh. Terus ini apa kalau misalnya kita menghadiri acara gitu ya, sekarang kan dapat makan gitu ya, buffet gitu kan, jamuan makan, buffet. All you can eat ya. Iya. Ayo mana tahu Kita sekarang kan nge-grill kan? Iya, sekalian nge-grill gitu kan. Diundang ke suatu acara ya. Biasanya kalau nggak dibedah jadi ya. tamu Iya. mungkin narsum gitu ya. Nah ketika Iya. kita datang ke suatu acara, Makanan. kita pasti lapar dong ya. Iya. Nah kalau itu kan dapat makanan kan nggak mungkin sampai 1,5 juta nggak sih makanan dikasih. Atau Mana sampai tahu? 74 kg emas kan juga nggak mungkin Iya, harga sekali makan makanannya. nggak mungkin sih. Jadi nggak kayaknya nggak mungkin. usah nggak sih, itu kan langsung dimakan habis dan tak berwujud gitu. Jadi Iya. gizi, Iya, nutrisi. jadi kayak Iya. kalau menurut kita ya kayak nggak perlu deh. Jamuan kalau secara umum, kalau tadi aku jelasin di awal juga, kalau memang untuk seluruh peserta yang ikut acara tersebut, misalnya seminar atau rapat, semua dapat makan itu boleh, jadi nggak wajib dilaporkan karena sifatnya itu dia kan bagian dari acara tersebut ya, acara bersama-sama itu, kecuali kalau misalnya dapatnya Wagyu F5 iya. misalnya. Enak sih ya. Iya, intinya kalau yang nggak wajar nominalnya atau misalnya khusus nih nggak semua orang dapat, orang tertentu aja. Oh, dipisah-pisah Nah, beda-beda ada gitu dibeda-bedain ya. tuh karena punya kepentingan kan. Jadi orang-orang tertentu aja nih. Nah, itu yang baru harus hati-hati. Yang itu yang harus diperhatikan lah gitu. Jadi balik lagi ke konteks pemberiannya, nggak ada kaitannya sama itu, ada kaitannya atau enggak sama jabatannya, bukan kembali lagi ke mahal murahnya. Nah, terakhir nih yang agak menantang ya, seorang ASN ini menikah ya, terus menerima hadiah dari salah satu tamu undangan senilai 2,5 juta. Kalau menurut teman-teman gimana tadi dari penjelasan Kak Alsya dan Kak Dita? Udah 1,5 juta ya. Ini orang have kah? Kalau nggak salah Iya. Masih menteri ya. Emang Sebagai heaven, sebagai heaven nggak bisa hari ini. Iya. Oke, gimana? Oke, tadi kalau nggak salah inget ya, kalau buat hadiah pernikahan itu ada batas nominalnya. Jadi kayaknya ini melebihi batas nominal, jadi wajib lapor nih kayaknya ya. Gimana, Kak? Iya, benar. Hadiah pernikahan tuh kalau misalnya selain dari keluarga gitu ya, keluarga inti itu melebihi batas ketentuan, yaitu 1,5 juta kan per pemberi. Per pemberian dalam maksimal 1 tahun tuh, setahun. Jadi kalau dia nikah 2 kali setahun nggak bukan ya? Bukan ya. Jadi kalau misalnya tunangan dia ngasih nih, terus nikah dia ngasih lagi, berarti total harus 1,5 juta doang. Benar. Oh gitu. Itu kan Berarti Belum nikah. iya. oh. Jatuhnya tuh sih masuk ke pemberian ke sesama rekan kerja ya jadinya gitu dalam setahun. Masuk ke gratifikasi yang wajib dilaporkan. Nikah sama rekan kerja sama sih harusnya ya. Dua nih, satu. Iya juga. Iya juga ya berarti. Nah kalau kayak gini kan bingung ya, itu 1-2 orang apa boleh apa jadi 3 juta gitu ya. Nggak apa-apa, lapor aja dulu. Nah, lapor aja dulu. Nanti diverifikasi. Kita yang seleksi lebih lanjut apakah ini masuk gratifikasi apa enggak. Ntar kita lapor ke KPK apa enggak. Ntar kita yang menentukan. Jangan takut teman-teman. Jangan pusing, jangan takut, lapor aja dulu. Gitu. Ini ada notulen kita ini. Karena Nasa serius banget. Langsung diedit. Makasih loh, makasih. Diedit keren loh. Laktik kah ini? Oke, sibuk. Nih lihat ya warga ya, kita ASN tuh bukan cuma
absen, ngopi. Pulang. Catat ya warga, sebelum kita mungkin kita tutup, kita akhiri, boleh nggak sih minta satu pesan untuk kita sebagai PNS baru, mungkin untuk diri sendiri juga. Tips sederhana yang bisa kami pegang selama menjalankan tugas sebagai seorang ASN itu apa sih, Kak Dita, Kak Alsya? PNS baru tuh PNS baru ya. Iya. Sedikit tips gitu, tips Ya, untuk diri sendiri juga mungkin ya. Kalau buat aku sih mungkin ya tadi mulai dari hal kecil dulu. Jadi jujur dulu, jujur sama diri sendiri juga. Terus taat sama aturan, sama yang utama jangan malu untuk bertanya. Jadi kalau misalnya ada keraguan-raguan, lebih baik kita tanya, mau itu sama senior, sama pimpinan untuk dapat arahan. Misalnya bingung, daripada nanti salah, daripada terlanjur nih berbuat yang salah, susah kembali ke jalan yang benarnya. Jadi lebih baik pastikan dulu aja. Jadi supaya yakin nih kita benar gitu. Agak berat pesannya guys, tapi kita lanjut dulu ya. Jadi kan kita tadi hari ini bahasnya integritas tuh ya, integritas banget tuh kita. Waduh, mungkin takut. Mungkin aku mau ingetin aja kali ya, kalau misalnya kita dikasih gratifikasi, itu nggak perlu takut untuk lapor. Kayak tadi aku bilang, lapor aja dulu gitu ya. Ntar balik lagi ke instansinya, gimana kalau apakah ini gratifikasi yang harus dilapor atau enggak gitu. Ntar kita verifikasi lagi. Jadi lapor aja dulu ke UPG instansinya, bisa melalui Sang Integritas atau juga bisa langsung ke KPK melalui Gol KPK gitu. Dan sebagai seorang PNS baru juga ya, mungkin kita belum tahu semua jawabannya ya teman-teman. Tapi selama kita mau belajar, kita mau memahami aturan dan berani bertanya ketika kita ragu, itu sudah menjadi langkah awal untuk menjaga integritas sebagai ASN. Ya enggak? Betul banget. Benar. Terima kasih banyak pada Kak Alsya dan juga Kak Dita dari Terima Inspektorat. kasih. Sudah berbagi ilmu dan pengalaman bersama kita semuanya. Semoga obrolan hari ini bisa membantu teman-teman, khususnya ASN muda atau mantan sobat Umbis di luar sana. Iya dong, kan udah nggak umis. Kan udah nggak Umbis. Oh masih ya? Masih. Masih Umbis. Oke, ya. kita ralat. Kita ikuti IAM ya. Jadi untuk lebih memahami bahwa integritas itu bukan sekedar slogan, tapi budaya yang perlu kita bangun bersama. Benar banget. Makasih juga buat teman-teman semuanya udah ngundang kita berdua ke podcast Anak Baru Talks. Ditonton. Ketonton semuanya ya. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat ya, dan bikin teman-teman tuh bisa jadi lebih paham nih, even sedikit deh gitu tentang gratifikasi. Maaf juga ya kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan sama diskusi ini. Semoga nggak kapok menang inspektorat lagi. Iya. Dan juga buat Sobat Umbis yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir, semoga episode kali ini bisa menambah wawasan sekaligus mengingatkan kita ya bahwa integritas itu bukan hanya tanggung jawab inspektorat, tapi juga tanggung jawab kita semua gitu, nggak cuma pimpinan, inspektor, tapi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Anak Baru Talks X Lintas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga integritas, say no to gratifikasi.